Saudara-saudari yang terkasih, Thomas Carlyle dalam novelnya Sartor Resartus yang ditulis pada tahun 1836 mengemukakan peribahasa yang tidak lekang oleh waktu bahkan sampai saat ini. Berbicara itu perak, diam itu emas. Peribahasa ini mengisyaratkan betapa diam, mendengarkan itu lebih penting daripada berbicara. Secara reflektif, jika kita menyadari keberadaan tubuh kita, diri kita, tentu kita sepakat bahwa Tuhan menciptakan 2 telinga dan 1 mulut dengan tujuan untuk kita lebih banyak mendengar daripada bicara. Mengutamakan mendengar daripada berbicara. Yakobus 1 ayat 19 dengan tegas mengonfirmasi hal itu. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Cepat mendengar, lambat berkata-kata. Pesannya jelas bahwa kita harus mengutamakan mendengar daripada berbicara. Bahkan Tuhan Yesus sendiri adalah pendengar yang baik. Banyak perikop mengungkapkan bagaimana Tuhan Yesus fokus mendengarkan mereka yang menemuinya. Ada perwira dari Kapernaum, perempuan Samaria, perempuan Siro-Fenesia, orang-orang yang sakit, dan lain sebagainya. Yesus mendengarkan penderitaan dan kisah mereka. Saudara-saudari, sejalan dengan pentingnya mendengarkan, maka sebagai murid kita dipanggil untuk menjadi pendengar yang baik. Berhenti dari sikap egois dengan selalu menempatkan diri sebagai pusat perhatian dengan bicara terus-menerus. Mari stop berkata listen to me dan berkatalah I'm ready to listen. Nah, saudara-saudari, apa yang menjadikan kita pendengar yang baik? Pertama, sediakan waktu. Percuma jika kita berkata siap mendengar tetapi tidak ada waktu cukup untuk melakukannya. Serba tergesa di sela-sela kesibukan yang padat atau harus terhenti karena waktu terlalu ketat. Sediakan waktu khusus jika kita ingin menjadi pendengar yang baik. Kedua, memandang mata lawan bicara. Hal ini menunjukkan keseriusan dan perhatian yang sungguh-sungguh. Bayangkan jika kita mendengar sementara mata kita selalu melihat notifikasi handphone, badan kita menghadap ke arah lain, tentu lawan bicara akan kecewa karena merasa kita meremehkannya. Tunjukkan kesungguhan hati dengan menatap matanya. Ketiga, tidak menyela dan menggurui. Banyak orang tidak sabar mendengarkan dan cenderung mau cepat selesai dengan memberikan kesimpulan, usul, dan saran. Padahal mereka yang mencurahkan isi hati bukan hanya ingin saran, tetapi juga ingin dipahami, diperhatikan, atau didukung. Karena itu biarkan lawan bicara menjadi lega dengan mengungkapkannya. Keempat, singkirkan prasangka dan jangan menghakimi. Pada poin ini kita diminta untuk memahami dari sudut pandangnya, bukan sudut pandang kita. Sekalipun apa yang diungkapkan itu terdengar aneh, lucu, remeh, bahkan bodoh, kita tidak berhak menghakimi, menertawakan, memperolok, pun meremehkan. Setiap curahan hati dan kondisi berhak dimengerti. Oleh karena itu, saudara-saudari, janganlah kita bersikap negatif terhadap apa yang dikemukakan. Sebodoh apapun kita tak berhak mengecam. Apapun jenis ketakutan dan kecemasan yang diungkapkan penting untuk ditanggapi, bukan dicemooh. Apalagi jika itu adalah pasangan kita, anak-anak kita, saudara-saudari kita. Dengarkan dan pahami supaya mereka merasa dicintai, dihargai, merasa dipentingkan, dilindungi, dan dipedulikan. Jangan biarkan mereka pergi dengan perasaan yang malah lebih terluka dari sebelum bertemu kita, merasa tersia-sia dan hampa. Mereka dipercayakan Tuhan di tangan kita untuk kita rengkuh. Jadilah pendengar yang baik.
Karena mungkin kita akan membuat hatinya yang suram menjadi lebih bersinar, lebih lega, dan lebih berbahagia. Kepada siapa mereka akan berbagi masalah dan kecemasan jika bukan kepada kita? Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Ini perintah firman Tuhan yang berlaku luas, berlaku juga bagi sesama kita. Miliki telinga dan hati yang terbuka, pengasih dan luas untuk mendengarkan. Jadilah pendengar yang baik bagi mereka yang membutuhkan. Berjalanlah bersama mereka dan pahami mereka. Tuhan memberkati.